Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pajak penghasilan dalam perusahaan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Salah satunya adalah membayar pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kepentingan negara ataupun untuk kebermanfaat masyarakat secara umum. Kewajiban untuk membayar pajak setiap perusahaan ini berbeda-beda, bergantung pada jenis perusahaannya dan tipe bisnis yang dijalankan dalam perusahaan tersebut. Salah satu kewajiban membayar pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dalam laporan keuangan diatur dalam PSAK nomor 46 revisi tahun 2013 terkait dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan dalam perusahaan ini diatur oleh pemerintah otoritas Dirjen Pajak. Namun cara perhitungan perlakuan akuntansinya ini bisa ataupun ditentukan pula oleh pernyataan standar akuntansi keuangan dan ada juga yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Akuntansi pajak penghasilan yang diatur oleh pernyataan standar akuntansi keuangan ini menjelaskan bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi terkait dengan pajak dalam laporan keuangan. Informasi terkait pajak penghasilan akan disajikan oleh perusahaan ke dalam laporan laba rugi dan diakui sebagai beban pajak. Beban pajak yang muncul pada laporan keuangan bisa berupa beban pajak kini ataupun beban pajak tangguhan. Selanjutnya terkait dengan laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Perhitungan laba akuntansi dan perhitungan laba pajak ini berbeda karena perhitungan laba pajak dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Dirjen Pajak, sedangkan laba akuntansi ini dihitung berdasarkan standar akuntansi yang berlaku pada standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh PSAK dan diadaptasi oleh perusahaan menjadi kebijakan akuntansi perusahaan tersebut. Sehingga laba akuntansi ini akan menghasilkan laba yang berbeda antara laba akuntansi dan juga laba pajak. Karena ada beberapa beban-beban ataupun beberapa pendapatan yang diperbolehkan oleh pajak ataupun tidak. Sehingga perhitungannya akan berbeda. Karena acuan untuk menghitung laba pajak ini adalah peraturan perpajakan dan acuan untuk menghitung laba akuntansi ini adalah standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diadaptasi menjadi kebijakan perusahaan. Laba akuntansi dihitung berdasarkan konsep pengakuan pendapatan dan konsep pengakuan beban yang tertera dalam standar akuntansi keuangan. Dalam laporan keuangan, laba sebelum pajak ini disajikan sebelum beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak akan menghasilkan laba bersih atau laba setelah pajak. Laba akuntansi adalah laba atau rugi dalam satu periode akuntansi sebelum dikurangkan dengan beban pajaknya. Laba kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak atau rugi fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode tahun berjalan yang dihitung berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan
sehingga hasilnya nanti akan berbeda dengan laba yang dihasilkan menurut perhitungan akuntansinya. Selanjutnya yaitu terkait dengan beban pajak. Beban pajak adalah jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang dihitung atas laba akuntansi yang diakui dalam satu periode tahun berjalan. Beban pajak kini adalah beban pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan otoritas perpajakan dari laba ataupun penghasilan suatu perusahaan dalam periode tahun berjalan atau periode saat ini. Beban pajak tangguhan merupakan konsekuensi pajak akibat adanya pengakuan aset ataupun liabilitas dalam laporan keuangan yang berbeda secara temporer dengan dasar pengenaan pajaknya. Penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangkan total penghasilan dengan beban-beban yang diperkenankan oleh pihak perpajakan. Sehingga beban-beban yang tidak diperkenankan oleh perpajakan ini tidak ikut dikurangkan untuk menghasilkan laba kena pajaknya. Perhitungan menurut akuntansi dan perhitungan menurut pajak ini akan menghasilkan laba yang berbeda karena ada beberapa beban-beban yang boleh dikurangkan dan diperkenankan oleh otoritas perpajakan, sehingga beban-beban yang tidak diperkenankan tidak akan diikutsertakan untuk menghasilkan laba atau penghasilan kena pajaknya. Karena perhitungan menurut akuntansi dan menurut perpajakan ini berbeda dan menghasilkan hasil yang berbeda pula, maka perusahaan diharuskan ataupun diperkenankan untuk melakukan yang namanya koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini bertujuan untuk memperoleh penghasilan kena pajak secara benar ataupun secara sesungguhnya, karena perbedaan antara perhitungan menurut akuntansi dan perhitungan menurut pajak ini harus disesuaikan. Koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan ini nantinya akan menghasilkan koreksi negatif ataupun koreksi positif. Koreksi fiskal yang menghasilkan koreksi positif ini akan menambah dari penghasilan kena pajaknya. Sedangkan koreksi fiskal yang menghasilkan koreksi negatif ini akan mengurangi dari penghasilan kena pajaknya. Selanjutnya, penghasilan kena pajak ini akan dikalikan dengan tarif pajaknya untuk menghasilkan beban ataupun untuk menghasilkan pajak terutang untuk satu tahun fiskal atau satu periode akuntansinya. Selanjutnya terkait dengan liabilitas pajak kini. Liabilitas pajak kini merupakan pajak terutang dari pajak kini periode saat ini dan pajak kini periode sebelumnya yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga pajak yang terutang ini akan menjadi liabilitas pajak kini bagi perusahaan. Liabilitas pajak kini dalam laporan keuangan disajikan sebagai utang pajak penghasilan ataupun utang PPh badan. Selanjutnya terkait dengan pajak tangguhan. Yang pertama, perbedaan antara pajak dengan akuntansi. Pajak ini dihitung berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada otoritas perpajakan. Sedangkan laba akuntansi ini dihitung sesuai dengan asumsi atau sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
Perbedaan antara keduanya akan diklasifikasikan menjadi perbedaan temporer dan juga perbedaan permanen. Perbedaan temporer merupakan perbedaan antara jumlah tercatat aset ataupun liabilitas dalam posisi keuangan berdasarkan pengenaan pajaknya. Hal ini biasanya terjadi karena perbedaan dari waktu pengakuannya. Namun, nilai yang diakui pada penghasilan ataupun beban yang diakui ini biasanya besarannya sama. Selanjutnya terkait dengan perbedaan temporer dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan. Perbedaan temporer dapat dikurangkan merupakan perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan nilai laba kena pajaknya atau penentuan nilai penghasilan kena pajaknya. Sedangkan aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Hal ini biasanya terjadi ketika penghasilan kena pajaknya lebih tinggi dibandingkan laba menurut perhitungan akuntansinya. Di masa mendatang, perbedaan tersebut harus selalu dievaluasi pada setiap periodenya untuk memastikan bahwasanya perbedaan tersebut dapat dikurangkan. Selanjutnya terkait dengan perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak pada periode masa depan ketika jumlah tercatat aset ataupun jumlah tercatat liabilitas pajaknya ini disesuaikan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Jadi, ketika terjadi perbedaan temporer kena pajak, ini akan menghasilkan ataupun mendapatkan jumlah yang akan diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan di masa yang akan datang. Hal ini terjadi karena akibat dari perbedaan temporer kena pajaknya. Perbedaan temporer kena pajak ini terjadi ketika pengakuan laba menurut akuntansinya lebih tinggi dibandingkan laba menurut pajak. Perbedaan-perbedaan temporer tersebut di masa yang akan datang nantinya akan dapat dipulihkan atau menemukan titik terang, menemukan hasil yang sama. Kemudian perbedaan temporer. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara laba sebelum pajak menurut catatan akuntansi dan penghasilan kena pajak yang di akhir masa yang sampai kapanpun tidak akan bisa dipulihkan di masa yang akan datang. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan esensi antara peraturan perpajakan dan akuntansi ataupun standar akuntansi yang berlaku. Sehingga perbedaan permanen ini tidak akan dapat dipulihkan atau sampai kapanpun tidak akan bisa dipulihkan di masa yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan perlakuan akuntansi ataupun akuntansi pajak penghasilan. Apabila terdapat kesalahan dari apa yang saya sampaikan atau terdapat kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.